Kemudian di IPB klinik ini sudah kerjasama dengan BPJS. Jadi jangan khawatir, kalau ada adik-adik membutuhkan layanan yang lebih advance harus ke rumah sakit, kita bisa menerbitkan yang namanya rujukan BPJS. Tapi yang paling penting, adik-adik mahasiswa baru ini segera pindahkan BPJS-nya ke klinik IPB. Karena kalau tidak ber-BPJS di klinik IPB, kita nggak bisa menerbitkan rujukan itu kalau BPJS by system. Jadi nanti kita keluarkan, kita ketik nomor NIK-nya adik-adik sekalian, nanti akan muncul vaskesnya di mana gitu. Nah, apa saja sih manfaat vaskes yang BPJS-nya di IPB? Yaitu yang pertama, bebas biaya layanan kan, dari mulai pemeriksaan lab, rawat luka, semuanya adalah bebas biaya. Kemudian terintegrasi dengan sistem JKN, jadi adik-adik nggak perlu nih antri-antri yang ngambil nomor sampai nunggu dulu kita buka jam 8, jam 6 udah ngantri untuk ambil nomor, tidak. Semuanya by sistem ya, namanya mobile JKN. Di situ kita bisa daftar gitu untuk ambil antrian mau ke dokter apa. Jadi di klinik IPB itu yang BPJS ada poli umum, poli gigi, poli gizi, dan poli KIA. 3 itu bisa kita daftar lewat MJKN namanya. Gitu. Next. Ini dasar hukum kenapa BPJS ada di IPB. Jadi ada yang namanya SK layanan mahasiswa yang ditandatangani oleh Pak Rektor. Kalau vaskesnya ada di IPB, semua layanan itu adalah gratis, tidak berbayar. Tapi kalau adik-adik mahasiswa ini BPJS-nya tidak ada di kami, berarti ada bagian-bagian tertentu yang adik-adik harus berbayar. Misalnya layanan penunjang, laboratorium, EKG. Oh ya, kita punya EKG. EKG itu untuk deteksi dini adanya kelainan di jantung. Gitu, ada EKG, ada USG gitu. Ini kalau BPJS-nya tidak di kita, dia akan berbayar. Kemudian rawat luka, ketika kita kecelakaan ada luka yang harus kontrol, kadang sampai 15 kali loh Dek kontrolnya sampai luka itu sembuh dengan baik. Nah kalau BPJS-nya di kita walaupun bayarnya cuma 50.000, kalau sekali 15 banyak sih, banyak kan. Gitu, jadi pindahkan vaskesnya ke kami. Kemudian surat sehat kalau untuk yang bervaskes di kami gratis, tapi kalau tidak bervaskes di kami ya harus berbayar gitu. Next. Ini cara mudah untuk pindah vaskes di klinik IPB. Jadi cukup adik-adik download yang namanya MJKN-nya, mobile JKN. Kemudian nanti akan masuk ke lain-lain. Kemudian nanti ambil yang untuk perubahan data peserta, dari situ diklik, nanti akan muncul, nah seperti yang di kiri ya, muncul datanya, kemudian tinggal klik provinsi, kabupaten, terus jangan lupa fasilitas kesehatannya klinik IPB Dramaga. Jangan hanya Dramaga ya Dek ya. Kalau Dramaga doang itu berarti puskesmas, bukan klinik IPB. Kalau punya kita harus ada IPB-nya, harus ada IPB Dramaga gitu. Jadi, nah setelah itu nanti simpan. Nah setelah simpan ini, jadi kalau kita memindahkan vaskes di suatu klinik, memindahkan tanggal berapapun, memindahkan dari tanggal 1 sampai 31, akan aktif di klinik tersebut adalah di tanggal 1 bulan berikutnya. Tapi kalau klinik IPB, misalnya adik-adik memindahkan di tanggal 5 nih, tanggal 5 Juli adik-adik pindahkan, klik, udah ada buktinya nih, udah pindah ke klinik IPB, adik-adik bisa sudah mengakses layanan kami dengan gratis, walaupun aktifnya baru tanggal 1 Agustus, tapi tanggal 6 dan seterusnya adik-adik sudah bisa mengakses layanan ini dengan gratis. Itu salah satu sisi positif dari klinik IPB Dramaga. Ini adalah program-program unit kesehatan ya. Di samping di dalam gedung, kita juga ada program-program di luar gedung. Ketika adik-adik mahasiswa nantinya ada kegiatan, misalnya ada kegiatan melakukan kegiatan antar mahasiswa, membutuhkan pendampingan
dokter dan perawat tinggal bersurat ke kami. Kalau itu di hari kerja akan kita bantu. Nanti di lokasi kegiatan adik-adik akan ada tim medis di situ beserta ambulannya. Gitu, seperti itu. Next. Terima kasih. Baik, Sobat Dipta, tadi udah mendengarkan tentang layanan kesehatan yang ada di IPB University. Tapi Ibu banyak banget nih yang bertanya-tanya. Dari tadi kan itu layanan kesehatan yang ada di IPB Dramaga. Ada yang nanya nih, di Vokasi dan di Sukabumi itu ada juga nggak sih Bu? Dan apakah fasilitas dan alat-alat yang ada di unit kesehatan lainnya juga sama seperti yang sudah ada di Dramaga, seperti itu? Ya, yang di Vokasi ada, namanya klinik Gunung Gede ya. Di dekat di belakangnya SB. Belakang SB persis. Ya, jadi posisi klinik Vokasi itu ada di dekat apa sih gimnasium ya? Gimnasium yang ada di Vokasi. Ya, di situ di daerah situ. Namun memang klinik Vokasi belum ada layanan selengkap di klinik Dramaga gitu karena terkendala oleh tempatnya masih belum terlalu besar. Jadi di situ hanya ada layanan poli umum dan kegawat daruratan. Sedangkan untuk poli gigi memang semuanya harus ke Dramaga. Laboratorium juga harus ke Dramaga. Ya, kalau di sana hanya poli umum, farmasi. Dan kegawat daruratan. Itu juga sama berarti ya Ibu untuk yang di Sukabumi? Iya, di Sukabumi belum ada. Di Sukabumi sedang akan didirikan untuk klinik. Karena memang di Sukabumi baru ya, jadi memang butuh waktu lebih banyak untuk menyiapkan segala sesuatunya di Sukabumi. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Alka, mahasiswa baru IPB University, angkatan 63. Beliau bertanya, Bu, izin tanya, jika saya ada jadwal bulanan untuk kontrol ke rumah sakit kelas A, apakah bisa dipindahkan ke klinik IPB agar tidak perlu setiap bulan kontrol ke dokter? Kita lihat itunya adik-adik, kita lihat diagnosanya dan sakitnya seperti apa gitu. Kalau memang dari rumah sakitnya sudah yang namanya stabil, biasanya memang dibalikin ke vaskes tingkat satunya gitu. Rumah sakit tipe A-nya berarti di mana ini? Di tempat dia sedang berada sekarang. Oh ya, rumah sakit tipe A kalau di daerah Bogor kan hanya Marzuki Madi sama terus akhirnya kan ke Jakarta ke RSCM. Yang lainnya adalah rumah sakit tipe B dan tipe C. Gitu. Oke, tapi berarti bisa ya Ibu? Bisa, kalau nanti kita asesmen ulang apakah si jenis sakitnya dan pelayanannya yang dibutuhkan itu bisa kita lakukan di klinik vaskes tingkat 1 gitu. Oke, baik. Ini ada lagi Bu pertanyaan dari Sobat Dipta, dari Aulia Fitri. Izin bertanya Ibu, bagi yang BPJS-nya tidak sempat aktif, apakah nanti bisa diaktifkan dan langsung dipindahkan vaskesnya di klinik IPB? Bisa diaktifkan dulu. Tidak aktifnya karena apa? Karena tidak bayar atau karena mungkin kalau PBI sama yang membayar di hold gitu. Nanti diaktifkan dulu, begitu aktif langsung bisa pindah. Pindah gitu. Berarti nanti juga dari layanan kesehatan IPB juga pasti akan ada yang membantu ya. Siap untuk akan perpindahan vaskesnya ya. Betul banget. Oke. Kalau selanjutnya Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya mahasiswa baru sakit di kampus atau di asrama, tapi dianya tidak bisa untuk menghubungi siapapun, apakah langkah pertama yang harus dilakukan oleh Sobat Dipta seperti itu? Ada hotline center yang bisa dihubungi dari klinik IPB. Kalau memang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dia datang sendiri ke klinik, kita ada layanan untuk menjemput. Ada layanan menjemput pasien itu. Nanti kita asesmen, kalau memang bisa kita obati di vaskes tingkat 1, nanti kita bawa ke klinik, nanti kita obati di situ. Tapi kalau tidak, ya dari situ langsung ke rumah sakit. Seperti memang harus banyak menyimpan ini ya Bu, menyimpan mungkin data diri, terus juga betul. Dan nomor hotline IPB University, seperti itu. Oke, baik, ini di depan kita sudah ada video yang sudah disiapkan dari layanan kesehatan untuk pergantian layanan kesehatan ya Ibu. Baik,
Sobat Dipta bisa dilihat bersama-sama. Baik Sobat Dipta, tadi udah menyaksikan juga video bagaimana caranya mengganti vaskes yang ada di BPJS dan layanan kesehatan lainnya yang dipunya oleh teman-teman Sobat Dipta, seperti itu. Baik Ibu, untuk penayangan video tadi adalah sesi terakhir dari pemaparan materi mengenai layanan kesehatan. Mungkin dari Ibu Dr. Titik Nurhayati ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Dipta? Ya, baik adik-adik semua, persiapkan diri kalian untuk datang ke kampus tercinta ini. Jangan lupa cek dulu BPJS-nya aktif atau tidak. Jika tidak aktif, silahkan dicari tahu kenapa tidak aktifnya. Di layanan klinik IPB, walaupun tidak punya BPJS, jangan khawatir, tetap akan kita layani. Kita tetap akan menjaga kesehatan kalian sampai kalian lulus nanti. Dan jangan lupa pola hidup sehat agar kalian terapkan di kehidupan di IPB tercinta ini. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian materinya, dan teman-teman dari Sobat Dipta juga pasti udah banyak banget nih mendapat wawasan-wawasan baru apa saja sih yang teman-teman bisa dapatkan selama menjadi mahasiswa. Baik, kembali lagi Sobat Dipta di materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan menambah wawasan lebih jauh lagi yang akan disampaikan dari Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Insinyur Julio Adi Santoso, MKom, sebagai Kepala dari Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital IPB University. Selamat datang Pak Julio. Oke, terima kasih. Baik Bapak, di sini kita langsung masuk aja ke materinya, tapi sebelum itu ya Bapak, banyak banget nih pertanyaan yang muncul di mahasiswa baru, di sosial media juga. Banyak banget maba yang panik nih mau lihat jadwal, mau isi KRS atau cek IPK. Sebenarnya itu semua diakses di mana sih Bapak? Dan apakah harus buka banyak banget website seperti itu? Oke, mahasiswa bisa langsung saja ya membuka internet, terus buka alamat studentportal.ipb.ac.id. Nah, di situ apa aja yang kalian butuhkan ada di situ. Oke. Kecuali kalau minta bekal atau uang saku nggak ada. Nggak gitu ada ya Bapak kalau di student portal. Kalau lihat mata kuliah, lihat KTM, lihat apapun lah di situ bisa. Oke, betul. Berarti salah satu website paling penting yang harus Sobat Dipta pin dari sekarang itu ada student portal, karena juga tadi student portal sempat di notes juga sama Pak Fatur di materi tentang tata tertib seperti itu. Baik, daripada pada kepo juga nih tentang materi tentang sarana digital kampus, langsung aja Bapak Julio, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman mahasiswa semua, saya panggil teman saja ya. Selamat datang di kampus IPB University, dan di sini memang sudah lama mempersiapkan segala fasilitas, terutama adalah sarana digital kampus untuk keperluan mahasiswa. Nah, kalau Anda sudah dinyatakan sebagai mahasiswa IPB, maka otomatis Anda itu atau kalian itu sudah mendapatkan apa yang disebut sebagai ID IPB. Lanjut saja, Mbak. Nah, segala informasi tentang
sarana digital maupun ICT IPB University itu ada bisa dilihat di slide ini. Kan kelihatan ya slide ini oleh teman-teman semua ya. Oke, jadi seluruh informasi itu bisa dilihat di Instagram, bisa dilihat di YouTube dan sebagainya. Nah, tadi saya sebut bahwa kalian kalau sudah menjadi warga IPB, otomatis akan mendapat istilahnya adalah ID IPB. ID IPB itu apa sih? Ya, kalau gampangnya username dan password lah ya. Nah, dengan username dan password ini, itu Anda sudah bisa masuk ke dalam sistem digital IPB. Lanjut saja. Nah, dengan satu login ini, itu kalian sudah bisa, pertama, bisa masuk ke jaringan IPB. Jadi nanti kalau sudah ke kampus, jangan pakai tethering, jangan pakai apa gitu ya, gunakanlah jaringan IPB. Karena dengan sekali login, maka kita sudah bisa menggunakan seluruh jaringan yang ada di IPB. Baik dimanapun, di kampus manapun, di ujung Fakultas Pertanian, kemudian di Fakultas Kedokteran Hewan, dan sebagainya, itu semuanya tersambung dalam jaringan IPB dengan menggunakan ID IPB ini. Lanjut saja. Nah, jadi di IPB itu ada 2 SSID yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman semuanya, mahasiswa. Ada yang namanya IPB Akses dan ada namanya EduRoam. Nah, seluruh perangkat yang dimiliki, baik handphone maupun laptop gitu ya. Nah, tolonglah disetting untuk bisa mengakses IPB Akses dan EduRoam. Panduannya ada di situ, ict.ipb.ac.id. Ya, itu silakan aja ke sana. Nah, dengan sebelumnya Mbak, dengan IPB Akses, jadi apa bedanya 2 ini, IPB Akses dan EduRoam? Kalau IPB Akses itu biasa digunakan untuk di kampus IPB. Kalau EduRoam itu bisa digunakan di kampus IPB atau teman-teman misalkan pergi ke perguruan tinggi lain. Misalkan ke UGM. Nah, kalau di UGM pengen mengakses internet, itu nggak perlu pakai tethering, tetap aja gunakan jaringan di sana. Kalau di UGM ada EduRoam juga, dikliklah EduRoam itu, gunakan ID IPB untuk masuk ke sana. Tidak hanya di Indonesia, pergi ke misalkan ke Wageningen, kemudian ke Jerman, Belanda, ke Inggris dan sebagainya, ke Singapura, itu klik aja kalau ada EduRoam, klik itu, gunakan ID IPB, sudah bisa langsung masuk internet. Itu. Nah, itu 2 SSID ini yang perlu dipahami oleh seluruh warga IPB. Lanjut. Nah, selain itu, setelah masuk ke dalam jaringan IPB, apa yang bisa dipakai dengan ID IPB itu? IPB itu sudah melanggan apa yang disebut sebagai Google Workspace for Education Plus. Itu lengkapnya ya. Nah, dengan Google Workspace for Education Plus, itu Anda bisa gunakan ID IPB dengan alamat email @apps.ipb.ac.id. Dengan akun itu, mau pakai Google Slide, Google Sheet, Google Doc, apapun, itu bisa Anda gunakan dengan kapasitas yang sudah dibuat oleh IPB dengan melanggan itu. Di mana setiap mahasiswa itu punya kapasitas Google Drive hanya sebesar 15 GB. Cukuplah itu. Nah, yang penting lagi, sekarang zaman AI. Sudah tersedia Gemini AI. Betul. Nah, gunakanlah itu, tapi dengan ini Google Workspace for Education. Jadi akan lebih spesial dibandingkan gratisan. Jadi kalau pakai Gemini AI, gunakan akun apps.ipb.ac.id. Jangan menggunakan akun Gmail. Karena kalau akun Gmail kan personal, kalau ini akunnya IPB. Apa saja di dalam Gemini AI, itu ada games, ada canvas, macam-macam. Ada bikin musik, bikin gambar pakai Nano Banana, ada deep research, merencanakan penelitian. Itu dibantu oleh AI. Itu semuanya kapasitasnya cukup. Kalau nggak salah, kalau Gemini AI itu dalam 4 jam itu berapa prompting lah yang bisa Anda buat. Itu kapasitasnya cukup lumayan. Nah, ini semua bisa Anda coba semua. Lanjut. Nah, tidak hanya Google Workspace, mahasiswa itu sudah disediakan juga, dilanggankan, jadi nanti nggak usah bayar lagi.
itu adalah Microsoft Office 365 atau biasa kita sebut sebagai MS 365. Di mana di dalamnya ada Microsoft Teams juga. Nah, jadi kalau pakai di laptopnya nginstall Windows, ada Word, Excel, itu jangan yang bajakan. Kemudian kan biasanya bajak membajak, namanya kok nggak apa-apa lah bajak, orang petani kan biasanya bajak gitu ya. Jangan. Kalau untuk aplikasi jangan. IPB itu melarang seluruh warganya menggunakan software bajakan. Bajakan. Kenapa? Karena sudah disediakan. Betul. Ya. Nah, Office, mau Word, Excel, segala macam sudah ada license-nya. Gunakan itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sebut, student portal. Tinggal login aja pakai akun ID IPB yang dimiliki, maka seluruh aktivitas akademik, kemahasiswaan dan segala macam itu bisa diakses hanya satu portal. Makanya student portal itu disebut sebagai super apps untuk kemahasiswaan. Lanjut. Nah, satu lagi nih juga IPB sudah menyediakan tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital sudah disediakan. Jadi nanti kalau mengajukan surat ke DIT-AP misalkan APBMB, surat ke dosen, pembimbing, bahkan skripsi pun nanti itu bisa menggunakan tanda tangan digital. Nah, silakan dipelajari nanti cara pakainya. Itu ada di website ict.ibb.ac.id. Lanjut. Nah, untuk mempermudah, IPB juga sudah menyediakan seluruh aplikasi basisnya adalah mobile. Namanya IPB Mobile, ada for student, ada for staff. Jadi kalau untuk mahasiswa adalah for student. Prinsipnya adalah all you need is in your hand. Jadi apa yang Anda inginkan itu sudah ada di genggaman Anda, baik basisnya iOS atau Android. Silakan aja dipelajari. Nah, yang terakhir adalah LMS. Jadi pembelajaran online itu IPB sudah menyiapkan LMS. Jadi sistem manajemen untuk pembelajaran. Itu macam-macam. Yang pertama untuk kuliah. Seluruh materi kuliah, jadi Anda itu kalau sudah mengisi KRS, otomatis nama Anda itu sudah masuk di dalam kelas sebagai anggota dari kelas ipb.ac.id. Jadi misalnya ngambil mata kuliah Bahasa Indonesia, maka nama Anda itu sudah masuk dalam student di dalam kelas Bahasa Indonesia. Itu udah otomatis, nggak usah login lagi. Nah, nanti kalau ujian, itu pakai exam IPB-ACD. Kalau ujian di sana. Nah, kemudian kalau dua lagi saya kira yang tidak perlu kita bahas lah, itu untuk keperluan eksternal. Saya kira lanjut. Nah, terakhir nih, ini benar-benar terakhir nih. Kalau ada apa-apa, laptopnya nggak bisa nyambung ke jaringan, atau butuh instalasi Windows tapi nggak bisa caranya, nggak bisa tahu caranya segala macam, bisa nulis ke help center online, bisa helpcenter.ipb.ac.id, yang di bawah itu ditulis, atau datang langsung ke ICT Help Center yang ada di gedung B Perusahaan lantai 1 di bawah. Oke. Langsung aja datang, nanti ada yang melayani. Ada yang melayani. Apalagi kalau bawa makanan atau apa, itu mungkin lebih cepat dilayani. Fast track itu Pak Jago. Fast track itu. Oke, terakhir sudah ya? Sudah. Oke, saya kira itu materi secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Betul. Baik, makin ke sini sebenarnya kayak makin banyak ya ternyata yang bisa dimanfaatkan sebagai mahasiswa IPB University. Tadi banyak banget dari convert SKS, terus juga dari layanan kesehatan, bahkan sekarang kalau aku lihat ya makin canggih aja ya Pak IPB University. Insya Allah, amin. Baik, ini dari Sobat Dipta udah banyak banget nih Pak yang di kolom komentar yang ingin bertanya langsung sama Bapak Julio seperti itu. Pertama ada pertanyaan dari Jala, dia bertanya mengenai Google Drive yang 5 tera dan bagaimana sih Pak untuk mengaktifkannya, apakah bisa digunakan oleh mahasiswa? 15 giga, bukan 5 tera ya? Iya. Jadi untuk mahasiswa itu Google Drive-nya otomatis 15 giga. Jadi kalau mahasiswa login, betul. Jadi biasanya kan menggunakan browser tertentu ya.
masuk Google Drive, login. Nah, loginnya gunakan akun apps.ib.ac.id. Jangan pakai yang personal. Oke. Karena nanti kalau pakai apps.ib.ac.id, maka otomatis kalian itu akan masuk ke dalam environment dari Google Workspace for Education Plus. Apa saja fasilitasnya itu nanti bisa ditengok di situsnya Google. Oke, berarti emang kalau pakai akun IPB itu lebih banyak ya Lebih banyak. yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa seperti itu. Oke, Bapak, ini ada lagi pertanyaan dari Sobat Dipta. Bapak, kalau misal KTM fisik ketinggalan atau hilang, mahasiswa IPB itu masih bisa nggak sih beraktivitas di kampus? Dan katanya sih yang mahasiswa Sobat Dipta tadi dengar ada KTM digital ya Pak sekarang. Betul. Nah, jadi kalau sudah menginstal IPB Mobile for Student, jadi IPB Mobile for Student itu di profilnya itu ada KTM. Jadi tinggal diklik aja, maka nanti ada KTM digitalnya dan itu bisa digunakan untuk beraktivitas. Contoh, misalkan masuk ke area perpustakaan IPB. Jadi masuk ke area perpustakaan harus nge-tap itu. Tap kartu. Tap kartu. Nah, Kalau hilang, ya jangan sampai hilang lah. jangan sampai hilang. Tapi bisa Anda gunakan IPB Mobile for Student-nya itu. Jadi pakai KTM elektronik. Oke, betul. Masih ada lagi nih Pak yang tanya, Nah. emang pada kepo banget nih Pak, Ya, katanya nggak canggih apa-apa. banget ya sekarang IPB University. Dan ada maba yang bertanya, apakah untuk mahasiswa yang ada di sekolah vokasi dan di Sukabumi dapat mendapatkan fasilitas yang sama dengan mahasiswa yang di Dramaga untuk hal-hal yang udah dibuat nih dari IPB University? Sama. Jadi mahasiswa dimanapun ya kampusnya, selama Anda itu statusnya sebagai mahasiswa IPB, maka akan mendapatkan fasilitas yang sama. Kecuali ya jaringan secara fisik. Jaringan Jadi mungkin di Sukabumi itu yang ada jaringan IPB Akses dan EduRoam itu sampai saat ini itu masih di gedung administrasinya, yang gedung utama depan. Nah di kandang-kandang belakang itu belum tersambung karena sedang dilakukan tahun ini itu pembangunan penarikan backbone untuk yang menghubungkan setiap gedung. Tapi pasti nanti akan ada ya Akan Pak? ada, tapi fasilitas yang lain, fasilitas digital yang lain seperti Google Workspace, Microsoft 365, kemudian student portal segala macam itu sudah bisa dimiliki oleh mahasiswa IPB itu, Oke, dimanapun baik. berada. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak, agak nyambung sama aplikasi IPB Mobile dan KTM digital seperti Ya. itu. Ternyata Sobat Dipta ini banyak banget nih Pak yang belum mendapatkan email dari IPB untuk aktivasi ID IPB. Hingga sekarang jadi nggak bisa login Pak dari aplikasi dan belum bisa melihat KTM seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada Sobat Dipta biar nggak usah panik nih. Aduh aku belum dapet email, aku belum dapet akses untuk IPB Mobile dan KTM. Ya, semua ini dilakukan nanti secara bersamaan. Jadi itu berlaku untuk mahasiswa aktif dan itu dilakukan secara bersamaan. Kan saat ini masih ada proses jalur yang lain. Betul. Nah, jadi belum secara resmi semua mahasiswa IPB itu mendapatkan akun itu. Nah, jadi pada saat yang tertentu nanti, mungkin kalau nggak salah minggu depan gitu ya, setelah pengumuman mahasiswa lewat jalur mandiri. Kan jalur mandiri sekarang sedang proses nih, lagi proses. Nah, setelah itu pengumuman, maka seluruh mahasiswa itu nanti sudah didaftarkan sebagai mendapatkan akun IPB. Jadi kan ini juga baru kick off orientasi kan. Baru rangkaian pertama nih Pak. Baru rangkaian pertama kan. Nah, itu masih setelah melalui proses ini nanti diaktifkan lah. Jadi memang saat ini mahasiswa itu belum mendapatkan ID IPB. Jadi mungkin minggu depan kalau tidak salah. Berarti untuk Sobat Dipta saat ini nggak usah panik ya kalau Nggak usah panik, biasa aja. nggak Tenang dapat aja. nih, aduh. Belum. Pada takut Pak soalnya kayak data aku masuk nggak ya sebenarnya kan dia daftar ulang seperti itu. Iya, belum. Dan pasti akan diproses teman-teman secepatnya Ya. ketika jalur masuk di IPB University sudah selesai secara keseluruhan. Betul. Nah, kebetulan kan acara ini kan ada di gedungnya IT IPB ya. Nah, Betul. di belakang itu dapurnya itu lagi
mendata semua mahasiswa IPB yang Oke. baru. Jadi tunggulah sebentar. Betul Sobat Dipta, sekarang kita semua sedang bekerja sama ya untuk Betul. menyukseskan acara kick off pada siang hari ini seperti itu. Yuk. Bapak, ini juga banyak yang tanya nih, tadi Bapak sempat mention untuk masuk ke area kampus LSI itu harus pakai KTM atau mungkin scan barcode Iya. seperti itu. Iya. Ini juga ada yang bertanya tentang peminjaman buku. Apakah menggunakan KTM juga atau bisa secara digital? Peminjaman buku. Jadi kalau nanti ke perpustakaan itu nanti ada dua level atau dua level bangunan. Yang level bawah itu memang tidak ada koleksi buku. Memang itu adalah tempat untuk dibuat dengan skema co-working space. Jadi memang untuk bekerja, diskusi dan segala macam. Kemudian di lantai atasnya itu ada satu bagian, itu ada yang berisi koleksi buku. Nah, disitulah mahasiswa bisa pinjam atau mengembalikan buku di sana. Dan alat yang digunakan itu hanya menggunakan tadi itu KTM, baik elektronik maupun fisik. Hanya itu aja. Jadi dua-duanya sama. Jadi tidak ada kartu khusus perusahaan, nggak ada. Kecuali warga non IPB. Oh, non IPB berarti Kalau non IPB baru ada kartunya tuh. ada kartu khususnya. Iya, kartu pustaka namanya khusus. Tapi kalau mahasiswa IPB, dosen atau tenaga pendidikan, warga IPB lah, itu lewat, kalau mahasiswa lewat KTM, kalau selain mahasiswa itu lewat kartu pegawai. Oke. Itu aja. Berarti KTM ini bisa berguna untuk banyak hal ya Pak? Oke. Dan masuk IPB pun sekarang kita sebagai mahasiswa IPB juga tap kartu ya kalau bawa kendaraan. Betul, pakai itu juga. Dan bahkan sekarang itu sedang dibuat supaya di tempat-tempat lain juga menggunakan skema seperti itu. Oke. Gitu.